Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng gua Traditraka. Di dunia ini katanya tuh kamu pernah ditolak 100 kali. Berarti kamu tuh artinya itu apa? Gak laku, Bro. Tapi di anime ini justru itu adalah awal dari kekacauan besar yang penuh cinta dan kebisingan. Karena cowok kita yang bernama Aijo Rentaro gitu kan baru saja ditakdirkan untuk punya 100 pacar. Iya, Bro. 100 bukan 10, bukan 2 gitu kan. Tapi 100 gitu kan. Walah, be, aku juga mau gitu kan. Tenang aja ya kan. Setiap cewek yang Rentaro temui itu langsung jatuh cinta sampai level guling-guling dan lompat-lompat absurd. Ya, kenapa? Karena Dewa Cinta tuh bikin sistemnya ngebug gitu kan. Rentaro tuh jadi korban update yang error gitu kan. Karena salah nonton film gitu. Anjay emang. Tapi jangan salah dulu, Rentaro tuh bukan cowok yang cabul dengan kayak kalian-kalian. Dia tuh siap menerima semua cewek dengan tulus. Dia tuh pengen bikin 100 cewek itu sangat berbahagia gitu kan. Dan bersamaan setara gak ada ranking full support 100 arah gitu kan. Boleh be. Bang, anime ini bukan haram lagi nih, udah termasuk ranah multitasking surga. Dan kamu ya kan, Kak, satu cewek aja kabur pas tahu isi dompet kamu itu kan. Bukannya lo sama, Bang? Ya, ini dia anime yang level haramnya tuh over limit absurd tapi penuh ketulusan cinta yang nggak masuk akal sekali. Ya, Hyakono, Kimi no Koto ga Dai Dai Daisuki na Nin 100 Nino Kanojo season 1. Dan ceritanya bakal gue bahas lengkap cuman di Traka. Dan mari kita katakan bersama wala cici. Dan jangan lupa untuk bayar parkirnya lah dengan cara apa? Di like dan di subscribe dong. Oke, dan tanpa basa-basi lagi mari kita ke alur ceritanya. Episode 1. Di awal kita juga dilihatin nih kalau MC kita tuh lagi nembak cewek gitu kan. Tapi bukannya diterima, dia malah ditolak. Dan kenalin, ini adalah Aijo Rentaro. Bang, ini anime apa lagi dah? Nolak agak lain, Bang. Ya udah mending kita lanjut dulu kan. Ya, ternyata nih orang tuh udah ditolak 100 cewek. Jadi udah kayak nyesel hidup gitu. Tapi si Asep ini kan nyemangatin Rentaro. Tapi Asep nih malah bertanya ya kan, kok bisa lo tuh udah ditolak 100 kali gitu kan. Lo tuh masih SMP gitu, Bro. Ya tentu aja Rentaro bilang dia tuh udah nembak cewek sejak kecil padahal masih bayi itu kan. Waduh, ini MC kagak agak lain gitu, Bang. Walau Ya, Asap juga nyuruh Rentaro buat bertahan ya kan. Mungkin di masa SMA dia akan mendapatkan pacar yang bagus. Pada akhirnya Rentaro tuh udah gak tahan sama nasibnya dan pergi ke kuil untuk berdoa agar diberikan pacar saat SMA. Dan langsung terkabul diijabah dah tuh doanya. Oh, Bang, bentar, Bang. Nih orang apakah benar Dewa Cinta itu? Tapi botak, Bang. Enggak gitu juga, Sat. Ya, dewa ini juga bilang kalau Rentaro tuh akan diberikan pacar dengan jumlah 100 gitu kan. Yang ngebuat Rentaro senang dan malah bingung. Jangan pernah berbohong. Apakah ini Tokyo Ghoul gitu kan? Gak gitu bro ya. Ya, ini juga bukan pacar biasa. Tapi akan dipertemukan dengan belahan jiwa dan itu bisa dirasakan lewat tatapan mata. Dan keduanya tuh akan menyadarinya. 運命の人同士が出会うとき全身にわしのセリフちょこっと繰り返すの100人もおるって嘘だったらこの神社 Kita skip sebulan selanjutnya saat udah masuk SMA. Awal upacara siswa baru tuh tidak terjadi apa-apa ya kan. Tapi pas mau jalan ke kelas malah tabrakan nih Rentaro tuh sama kedua orang cewek yang kawaii. Dan saat bertatapan mereka merasakan hal ini. Apakah ini yang dikalahkan botak itu ya? Bisa jadi ya. Dan kenalin, ini adalah Hanazono Hakari. Dan ini adalah Inda Karane. Panggil aja Hakari sama Karane. Dan mereka bertiga tuh juga satu kelas. Ya, Hakari tuh langsung bilang kalau kakinya tuh sakit dan ngebuat Rentaro merasa bersalah. Lalu Karane juga bilang, tapi dia ini tipe sendiri, jadi agak malu-malu kucing gitu, oke? Dan pada akhirnya Rentaro tuh membawa mereka ke UKS. Tapi ini kayak Rentaro aja digendong ya, Sat. Itu kalau mengecil gimana itu Rentaro? Apakah ada yang berdiri? Nggak gitu, Sat. Ya, saat di lorong tuh ada NPC nih yang bilang kalau bisa mendapatkan daun semanggi 4, maka bisa ngajak orang kencan dan pasti akan diterima 100%. Hal itu ngebuat Karane dan Hakari tuh langsung lari buat mencari bunga semanggi itu. Rentaro tuh ngelihat mereka berdua mencari dan membelikan mereka minum. Dan saat itu juga mereka berdua mengatakan perasaannya. Bahkan hal itu ngebuat Rentaro bingung mau pilih yang mana. Pilih Karane atau Hakari. Hakari. Kau kenapa? Kerasukan apa lagi kau? Wah, pada akhirnya Rentaro tuh mutusin untuk meminta waktu besok ya kan.
CM の後 Dan saat malam Rentaro tuh datang ke kuil buat tanya ke dewa kan, cara milihnya tuh gimana ya kon. Ya dewa nih bilang kalau nggak bisa milih kau harus milih salah satu. Dan mungkin 99 lainnya tuh akan metong. Waduh, kok berbahaya gitu, bro? Ya ini mah salah dewanya saat nulis jodoh 100. Emang enggak lain bro ya. Singkatnya Rentaro tuh bilang kalau dia mencintai mereka berdua dengan baju yang kotor. Ternyata Rentaro tuh mencari semagi berdaun 4 yang berjumlahkan 2 gitu kan, dan memberikannya kepada mereka berdua. Rentaro berpikir jika menerima dan memberikan ini mereka tuh akan senang dan menerimanya. Awalnya karena itu ngamuk ya kan, tapi setuju juga ya kan. Ya Hakari emang dari awal udah setuju aja dah di bocah, karena emang udah sengklek aja sebenarnya. Rentaro juga berjanji akan membahagiakan mereka berdua. Udah dapat 2, sekarang tinggal 98 lagi kan. 2人とも幸せにする。運命の人はあと98人いるのだ。100までしちゃうのか。 Episode 2. Rentaro nih seneng banget ya kan, karena dapat pacar sekarang ya kan. Bahkan nih orang tuh cerita sama tiang listrik gitu kan. Kemana perginya si Asep sih, woi? Ya mungkin dia cabut karena lelah melihat Rentaro ya kan. Dan lalu Hakari sama Karane juga datang dan berakhir mereka tuh berangkat sekolah bareng. Mereka berdua pun juga berangkat sekolah bareng. Mereka juga gandengan tangan yang ngebuat semuanya mau meletup. Bahkan sampai bilang kalau hari ini cerah banget. Bahkan 3 nih orang tuh terus menggunakan manggil nama depan sampai di sekolah gitu kan. Emang udah senglek 3 orang ini ya. Bahkan ada guru seklek juga di sini yang dimana dia tuh suka banget gitu kan cium orang. Apalagi jika ada yang lari di koridor, maka inilah yang akan terjadi sama kalian. Oke bro, ingat jangan pernah lari-lari di koridor jika tidak mau terjadi hal seperti itu. Walawi. Lalu saat makan siang mereka tuh mengumpul di atap. Bahkan ada kucing juga tuh. Hakari tuh menyuapi Rentaro dengan lembut, dengan begitu juga Karane. Tapi malah nyuapin mata dong woi. Mereka berdua selalu mencoba untuk mencium Rentaro pertama. Dan Rentaro menyadari hal itu dan ngebuat Rentaro pingin juga gitu kan. Ya mereka semua tuh pingin jadi yang pertama, tapi mana mungkin bisa gitu kan. Bisa kok bang, bertiga aja, bertiga juga enak itu. Ya bagus, tapi agak nyeleneh ya kan. Pada akhirnya Rentaro tuh menjalankan rencananya, ya dimana mereka akan menggunakan penutup mata agar tidak tahu siapa Rentaro yang mencium pertama kali. Tapi rencana Rentaro itu belum tentu berjalan mulus karena ada aja kejadian yang mau ngebuat Rentaro hampir mati dibuat oleh mereka berdua. Yang pertama, Rentaro mendekati Hakari ya kan, mau aja nyentuh kepala, malah nyentuh balon gitu kan. Walah berdarah dah tuh, berdarah gitu kan. Dan pada akhirnya diulang juga, malah kena hantaman ya kan, karena sebuah angin dan sebuah kucing. Bang, Karane ini cewek atau cowok sebenarnya bang? Tenaganya kuat amat anjay. Ya kagak tahu lah ya, cewek mungkin, emang tsundere. Tapi pada akhirnya Rentaro tuh mutusin buat berlari di lorong dengan semangat dan memanggil guru hentai itu atau Capsek gitu kan, yang ngebuat Rentaro dikejar dan hampir aja tuh dicium. Ya Rentaro pikir lebih baik daripada rebutan mending dia berikan aja ke Capsek gitu kan. Waduh, wakil Capsek maksudnya. Agak berbahaya Rentaro ya. Dan untungnya Karane sama Hakari itu menghalangi guru itu dan ngebuat guru itu pergi dengan bilang kalau ada guru yang agak lain di sini, dan ngebuat guru itu pergi dengan sendirinya. Ya, mereka berdua juga bilang lebih baik Rentaro itu memberikan ciumannya ke Hakari atau Karane daripada memberikan ke wakil Capsek yang agak nyeleneh itu. Ya, mereka tuh enggak benar-benar bersaing buat ciuman pertama. Tapi mereka tahu kalau mereka menginginkan hal yang ngebuat Rentaro senang dan memelekkan mereka berdua dan melakukan rencana untuk ciuman bertiga. Bener kan, rencana itu emang paling ampuh bro ya. Lebih baik kayak gitu dibanding rebutan kayak tadi, oke? Kenapa kau kepikiran rencana itu woi Rentaro? Dan terjadilah upacara pemanggilan UFO. Woi, kok malah UFO, Fat? Kau salah lagi bilang ya anjay. Singkatnya, beberapa hari setelah kejadian itu mereka berada di perpus untuk membaca buku tentang memasak, ya kan? Karena Hakari sama Karane itu mau membikinkan Rentaro sebuah makanan gitu kan. Tapi di sini kayaknya Rentaro telah mendapatkan belahan hati yang lain gitu kan. Walau cuman modal mata anjay. Tapi kenapa harus semungil ini bang? Nggak setuju gua.
の人 Episode 3. Ya, Rentaro kira benar. Ini adalah salah satu dari belahan jiwanya. Dan kenalin Re, ini adalah Shizuka Yoshimoto. Gimana sih Shizuka Yoshimoto? Yang diamanahi dia itu adalah seorang pustakawan yang sangat kecil dan imut. Tapi dia tidak bisa berbicara karena sesuatu. Jadi mereka berbicara dengan Rentaro dengan membaca isi buku yang ditunjuk sama Shizuka. Bahkan mereka juga satu kelas lagi ya kan. Dan Rentaro tuh minta rekomendasi buku novel yang bagus. Dan tentu saja Shizuka merekomendasikan sangat banyak sekali. Tapi Rentaro tuh belum bisa meminjam bukunya ya kan. Lalu pada akhirnya tuh Shizuka tuh meminjamkan buku favoritnya yang sering dia baca. Saat malam Rentaro tuh juga membaca buku dengan cepat sekali. Semalam udah selesai aja tuh bacanya. Dan keesokan harinya Rentaro tuh juga menemui Shizuka dan Shizuka ternyata tuh udah nyiapin volume selanjutnya. Tentu saja Rentaro akan membacanya dengan sangat cepat. Karena Rentaro tahu kalau Shizuka tuh tidak bisa bicara jika tidak ada buku kan. Bahkan saat jam makan siang mereka berbicara dengan Shizuka. Cerita tentang kesulitannya untuk berbicara dengan baik. Dan karena itu mungkin Rentaro tuh memiliki rencana. Dia pun meminjam buku Shizuka selama 1 minggu. Lalu 3 hari kemudian Shizuka nih jalan dan enggak sengaja lihat Rentaro lagi sama Hakari dan juga Karane. Dan sedang bermesra-mesraan. Hal itu ngebuat Shizuka merasa murung. Bahkan Shizuka tuh ingat saat dirinya dirundung oleh temannya karena tidak bisa bicara. Bahkan ibunya itu pun juga begitu bro. Shizuka kira tidak ada yang mau menghabiskan waktu dengannya karena dirinya tidak bisa berbicara. Lalu beberapa waktu kemudian Rentaro pun juga datang ke perpus dan menginstal sebuah aplikasi buat Shizuka, yang dimana aplikasi Tektospeed yang menggunakan untuk berbicara dengan orang menggunakan isi buku. Ya, hal yang pertama Shizuka katakan melalui aplikasi tersebut adalah bahwa ia mencintai Rentaro. Dan begitu juga Rentaro pun langsung menerimanya. Dan kemudian Rentaro memperkenalkan Shizuka kepada Hakari dan juga Karane, yang secara resmi menjadikannya pacar ketiganya. Ini udah yang ketiga. Sekarang kurang 97 lagi ya kan. Mantap. Kenapa aku sangat ingin melihat ini sialan? Sikisiana bakayara. 俺に何か話しかけてみてよ。好きです。あなたを愛しています。させていただいてもよろしいでしょうか。 Episode 4. Lalu kayak biasanya semuanya tuh berkumpul di atap sekolah ya kan. Bahkan bersama dengan Shizuka yang sekarang juga sudah bergabung. Rentaro juga jelasin nih cara berkomunikasi Shizuka itu agak unik. Dan bisa dibilat lagi di episode 3 kata Rentaro. Malah disuruh flashback satu. Bahkan di sini Rentaro tuh juga bilang kalau Shizuka tuh punya kebiasaan unik ya kan. Dimana saat dia membaca kakinya tuh akan mengikuti apa yang dibaca. Itu yang Rentaro sebutkan. Bahkan Rentaro juga bilang kebiasaan Hakari dan juga Karane ya kan, yang ngebuat Karane sama Hakari itu makin suka. Waduh bahaya Rek. Yang dimana saat Hakari berpikir maka dia tuh akan menggigit jarinya dan itu sangat imut dan sangat seksi. Dan untuk Karane saat senang dipuji Karane itu akan melilitkan rambutnya pakai jari dan itulah sangat imut banget gitu kan. Nih orang sangat memperhatikan pacarnya ya kan. Tapi kok 3 gitu. Tolong woi. Bahkan saat bicara tentang ciuman, Shizuka tuh bilang kalau dia ingin menjaga kesuciannya. Ya Rentaro tuh juga menghargai itu kan, walaupun Rentaro ingin melakukannya juga. Maksudnya ciuman, oke pakai. Udah enggak sih bang, jangan dilanjut ya kan. Bikin iri nih anime. Ya bahkan saat semuanya rebutan perhatian Rentaro, Shizuka nih hanya diam dan memperhatikan seniornya dengan diam anteng dan tenang banget gitu kan. Bahkan Rentaro sadar harus melakukan sesuatu yang dimana harus melakukannya agar Shizuka tuh tidak canggung lagi dengan yang lain. Pada akhirnya Rentaro tuh akan memainkan permainan kartu ya kan, yang dimana yang kalah akan kena hukuman yang akan digelitiki. Tentu saja semuanya tuh akan berusaha untuk mendapatkan hukuman. Lah kok malah bikin kalah itu kan. Agak lain cek. Ya ronde pertama Karane kalah dan Rentaro lah yang menang dan digelitiki lah itu. Tapi kayaknya Karane tuh udah seneng banget di level dewa kayaknya ini set. こんなもん強がってどうすんだ。捨てるみたいになっちゃってるじゃんか。 Ronde kedua Hakari yang kalah dan Rentaro yang menang.
Dan saat digelitiki, Hakari itu merasa sangat senang. Bahkan ada yang mau keluar itu. Woi, apaan itu bang yang mau keluar itu? Waduh, woi. Gak tahu lanjut. Dan ronde ketiga Shizuka yang kalah dan Rentaro yang menang. Jauh dari bayangan. Bahkan Shizuka saat tertawa itu memakai suara HP-nya ya kan. Tapi wajahnya itu loh sangat kawaii rek walah we. Dan ronde keempat Rentaro tuh udah kalah ya kan. Dan sekarang Shizuka lah yang menang ya kan. Bahkan kali ini Shizuka terus melengitiki Rentaro ya kan. Tapi saat udah selesai Rentaro tuh pamit pergi untuk ke kamar kecil dulu ya kan. Karena mau keluar itu kayaknya. Saat udah ditinggal karena itu bilang kepada Shizuka menahan diri ke Rentaro dan tidak mencoba mengambil perhatiannya. Dan pada akhirnya Karen tuh bilang kalau dia itu juga pacar Rentaro. Jadi jangan pernah menahan diri lagi. Dan pada akhirnya Shizuka pun bilang kalau dia tuh ketakutan karena Hakari dan Karane memiliki kelebihan yang tidak miliki Shizuka. Karena bilang jangan pernah sungkan lagi dan jika ada yang kau lakukan bilang saja dan panggil nama depan mulai sekarang. Pada akhirnya kecanggungan di antara mereka pun juga udah pergi. Dan ini juga bagian dari rencana Rentaro agar pacar-pacarnya tuh bisa makin akrab. Saat Rentaro kembali, Shizuka nih udah juga ngungkapin permintaannya kalau dirinya tuh ingin ciuman dengan Rentaro. Bahkan Hakari juga mau ya kan. Bahkan malah belak-belakan nih orang. Ya kalau sekarang nih mah malu-malu tapi mau ya kan. Tapi pada akhirnya mereka semua juga ngerasain juga sih ya kan. Ya inilah kebahagiaan. Kebahagiaan bagi Rentaro doang ini mah woi. Enggak bagi gua sat oleh cici. 僕可愛いごめん痛いしてもしたい Episode 5. Saat Rentaro dan pacarnya tuh mau lihat nilai ujian ya kan. Tapi Rentaro tuh malah ketinggalan HP-nya di kelas dan mengambilnya dulu karena ada barang berharga di dalam HP Rentaro. Barang apa itu sat? Ya foto pacar-pacarnya. Emang kayak kau tidak punya pacar gitu kan. Enggak sadar diri juga ternyata anda ya bang. Komen saya. Ya saat di kelas Rentaro tuh menemukan HP-nya dan melihat seorang gadis. Dan saat mereka saling bertatapan dan terjadilah kejadian biasanya. Ya cuman modal tatapan mata gitu kan. Kapan gue kayak gitu ya? Kapan aja dah. Rentaro tanya apakah dia tidak penasaran dengan nilainya. Ya cewek ini mengaku kalau dirinya tidak perlu melihat papan peringkat. Karena dia tuh udah tahu kalau dirinya lah yang selalu peringkat 1. Namanya itu adalah Nano AI. Ya singkatnya Rentaro tuh kembali ke pacar-pacarnya dan melihat papan peringkat. Dan bahkan benar kalau Nano tuh menempati peringkat pertama. Bahkan dapat nilai sempurna. Singkatnya saat ada pelajaran di lab mereka berdua tuh juga satu kelompok yang ngebuat Rentaro basa-basi. Saat tangan Rentaro tuh nggak sengaja terkena silet, Nano tuh langsung memberikan pertolongan dengan baik. Baik dari mana ini sat? Kata Nano, cara ini tuh lebih efektif daripada dibawa ke UKS. Efektif banget sih, sampai 3 pacarnya tuh enggak sadar. Padahal ada di belakang gitu kan. Ya, Rentaro kemudian mencoba mengobrol ramah dengan Nano. Tapi kemudian menyadari bahwa Nano bersikap sangat dingin karena Nano menganggap bersenang-senang dengan orang lain itu tidaklah sangat efisien dan tidak penting. Tanpa sepengetahuan Rentaro, Nano sebenarnya tuh menaruh perasaan padanya. Sampai membuatnya tidak fokus belajar dan membuat kayak gini. Pada akhirnya keesokan harinya Nano tuh ngungkapin perasaan Rentaro. Nano tuh ngungkapin perasaannya ke Rentaro ya kan. Tentu saja Rentaro menerimanya. Tapi Nano malah menolak dengan bilang kalau seharusnya Rentaro tuh menolaknya. Tapi agar dirinya tuh tidak berharap lagi sama Rentaro. Dan mengakhiri kisah cinta. Rentaro kemudian meyakini Nano untuk berkencan dengannya sebelum membuat keputusan akhir. Kayaknya nih orang emang kagak mau nyerah gitu kan. Pada akhirnya Nano tuh setuju untuk kencan dulu. Bahkan saat kencan Rentaro tuh senang sekali. Bahkan tak lupa Rentaro membawa kamera instan untuk memfoto momen. Dan saat kencan Nano tuh selalu mengandalkan keefisien dengan cepat. Bahkan saat di rumah hantu, saat Rentaro takut nih Nano tuh nggak takut ya kan. Karena dia tuh tahu kalau yang menakuti itu adalah orang. Ini hanya seseorang nigen atau manusia. Anjay. Setelah kencan Nano tuh mengakui lebih bersenang-senang dari yang ia duga. Tetapi tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Mendengar hal itu, Rentaro tuh memutuskan untuk membakar foto-foto mereka dan mengakhiri hubungan mereka. Tapi anehnya, Nano malah mengambil foto itu dan mencegahnya dibakar. Rentaro menunjukkan bahwa itu adalah bukti bahwa Nano mendapatkan sesuatu yang lebih penting sehingga ia ingin melindunginya. Menyadari ada hal yang lebih penting yang perlu ia alami dalam hidup, Nano melamarnya lagi dan Rentaro menerimanya. 愛称レンタロウ、私はあなたが好き。俺も
AI さんのバレず行動に移した方が。嫌じゃないです。 Dan keesokan harinya, Rentaro memperkenalkan Nano kepada teman-teman perempuan yang lainnya. Dan secara resmi menjadikan pacar keempatnya. Mereka juga akan berencana pergi ke kolam renang buat berkencan. 水着会待ったなしやったぜ Episode 6. Singkat kata, singkat cerita ya kan, Karane mencari baju renang agar bisa dipuji sama Rentaro. Ya, Karane beranggapan kalau dirinya tuh enggak imut ya kan. Pada akhirnya hari kolam renang itu datang. Inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini kan. Episode yang selalu ditunggu-tunggu gitu kan. Episode kolam renang, Ci. Semuanya tuh berpakaian sangat bagus sekali dan sangat kawaii. Apalagi Shizuka yang mengenakan pakaian renang sekolah. Ah, kawaii deh. Akan tetapi Karane malah berpakaian kayak gini. Semangatku menjadi turun Karane, walawe. Oke. Ya, Karane tuh beralasan kalau dirinya sakit. Jadi dia tuh pakai baju kayak gini, ya kan? Tapi saat Rentaro ngajak pulang, Karane bilang tidak masalah dan nyuruh semuanya pergi untuk bersenang-senang. Dia akan beristirahat terlebih dahulu. Karane pun beristirahat dan yang lainnya tuh bermain air. Tapi Shizuka nih malah muter-muter kayak helikopter gitu kan. Bahkan Nano juga mau berenang melawan arus dan Hakari mengambil kesempatan untuk kayak gini. Bahkan Nano ngeliat itu juga malah ikut-ikutan gitu kan. Bahkan sampai dipegang itu. Bahaya gak sih, woy? Janganlah gitu. Ya, Hakari juga melakukannya dan ngebuat Rentaro mau meninggoy karena mimisan. Rentaro tuh dibawa ke tepi agar selamat gitu kan. Dan mereka tuh memberikan nafas buatan. Padahal cuma mau ciuman aja mereka nih, wala shit. Udah gak sih, selamatin dulu itu Rentaro. Berbahaya itu, berbahaya. Serangan maut itu bagi laki-laki, Sat. Tapi kayaknya ada yang dalam masalah karena terus-terus berputar. Bahkan hingga terdampar di sebuah pulau. Dan kembali ke mereka berdua ya kan. Mereka tuh udah nyerah karena enggak bisa. Dan mutusin buat nyari pertolongan pertama atau kemana nih. Dan saat di perjalanan malah ketemu sama orang-orang cabul yang mau memegang tangan Hakari. Ya, itu adalah serangan untuk orang-orang cabul ya kan, yang efektif gitu kan. Nano mau ngorbanin dirinya agar Hakari bisa mencari bantuan. Tapi pada akhirnya Hakari bilang kalau mereka berdua tuh tidak mau ya kan bermain dengan mereka. Dan bilang ke Nano kalau Nano juga adalah pacar dari Rentaro. Pada akhirnya Rentaro pun juga datang. Seperti biasa, sang bintang selalu datang terlambat. Wanjay. Orang itu enggak terima dan bilang gitu kan, ambil saja sana pacarmu dan pergi. Cih, gitu. Ya jelas dong, langsung jawab, mereka berdua itulah pacarku. Ya, orang ini masih enggak percaya dan nyuruh buktikin dengan cara berciuman. Ya langsung dilakuin lah tuh sama Nano sama Hakari gitu kan. Udah salah Rentaro. Gue juga kalah sih sebenarnya sih, Sat. Ya mereka tanya, kok bisa gitu kan. Aduh, anak zaman sekarang ternyata udah berbeda, Cici. Dan ternyata Karane lah yang ngebuat Rentaro bangun ya kan, dengan bilang kalau Nano sama Hakari dalam masalah. Tapi masih ada satu lagi yang belum ketemu, yaitu Shizuka. Ya, Rentaro tuh mencari kesana sini dan akhirnya menemukan Shizuka. Walaupun dengan suara Shizuka yang sangat kecil. Tak lupa juga Shizuka berterima kasih dengan cara begono. Sering aja begitu bro. Dan sekarang Rentaro tuh mutusin buat istirahat dulu dengan Karane. Dan melepaskan penutup baju renang Karane dengan bilang kalau Karane itu sangat imut sekali dan memeluk Karane kan. Bahkan mereka juga memberikan hadiahnya dan membuat Karane itu juga mencintai Rentaro. Begitu juga Rentaro yang anggap Karane sangatlah imut. 魅力的な女の子だって思ってる好きかわいい Singkat kata singkat cerita, mereka semua tuh akhirnya bermain air bersama-sama. Dan tak lupa mengambil kenangan yang berharga untuk musim panas atau kolam renang. Nggak musim panas tidak ya, di kolam renang. Episode 7. Saat tidak sengaja Rentaro dan pacarnya lewat ke lab, Rentaro tuh menatap mata seseorang perempuan yang sangat besar. Dan terjadilah sebuah tatapan yang membuat itu adalah salah satu dari belahan jiwa Rentaro. Dan keesokan harinya Rentaro pun langsung kembali ke lab tersebut dan malah bertemu sama anak kecil yang sangat mungil ini. Ya, kenalin, ini adalah Zakuzen Kusori. Ya, kita panggil aja dengan nama Kusori. Kusori juga memberikan teh buatan sendiri yang diminum juga sama Rentaro. Bahkan Kusori juga bilang kalau dirinya tuh pecinta obat dan ingin menciptakan berbagai ramuan yang menarik.
Bahkan Kusuri itu juga memberikan ramuan magnet nih ke Rentaro yang ngebuat semuanya itu benda besi menempel ke Rentaro. Bahkan saat Kusuri meminumnya juga dan berakhir mereka berpelukan dan melekat satu sama lain. Tapi Kusuri itu malah mau membuang sesuatu. Tapi tenang aja, Kusuri itu bilang kalau dia membawa pempes, jadi mah aman-aman aja. Ya, Rentaro juga melihat Kusuri dengan sangat terkagum-kagum dengan keimutan Kusuri. Padahal tujuan Rentaro kemari itu untuk mencari keberadaan Onesan kemarin. Ya, Kusuri bilang bahwa sebenarnya tadi daya yang berteh yang diberikan itu adalah ramuan pemikat dan ngungkapin kalau Kusuri suka Rentaro dari pandangan pertama. Tapi Rentaro tuh malah memuntahkan semuanya yang dianggap Kusuri Rentaro tuh enggak menyukainya karena kurang imut atau bagaimana. Oh ya, mereka tuh udah pisah ya guys. Maksudnya tuh ramuan magnetnya udah menghilang gitu, oke. Tapi karena efek ramuan yang ditolak itu ngebuat Rentaro jadi kejang-kejang tak karuan. Yang ngebuat Kusuri memberikan ramuan penetral. Dan itu juga memberikan wujud Kusuri yang asli, yaitu adalah Onesan yang dilihat Rentaro kemarin. Ternyata Kusuri juga kelas 3. Kenapa tubuh Kusuri bisa kecil mungil kayak gitu? Itu karena dia tuh selalu minum ramuannya sendiri yang berakibatkan fatal kayak gitu, Ya sebenarnya tuh ramuannya tuh kayak ramuan awet muda kan. Tapi malah pengecil muda gitu kan. Tapi gak apa sih, imut kok bro. Ternyata Kusuri itu juga kelas 3 dan pada akhirnya Rentaro juga memperkenalkan Kusuri pada yang lain. Dan tentu saja Kusuri memperkenalkan dirinya juga sebagai pecandu ramuan. Bahkan Kusuri itu membuatkan ramuan buat mereka berdasarkan cerita Rentaro. Yang pertama itu adalah Karane yang dibuat obat pembesar. Ya, ngebuat Karane langsung mengunci Rentaro dan menghujatnya. Ya, Kusuri pun bilang kalau Rentaro tuh bilang kalau Karane itu ramping, imut, dan ngebuat Karane meminta maaf atas perkataannya. Lalu Hakari pun diberikan ramuan agar menjadi seksi ya kan. Tapi saat diminum malah meleleh dong itu bajunya. Dan Rentaro pun meminjamkan bajunya. Untungnya ramuan itu hanya bekerja sekali saja ya kan. Dan Shizuka tuh diberikan ramuan rambut kelinci karena suka membaca dan ngebuat keimutan Shizuka nambahnya 1000%, bahkan melebihi gitu kan. Nano pun diberikan ramuan yang ngebuatnya tuh keefisiennya dan langsung disentuh dah tuh Rentaro dan suka banget. Tapi Rentaro bilang kalau dia tuh lebih suka rambut Nano yang lain atau yang biasanya saja dan ngebuat Nano tidak butuh ramuan lagi. Ya tentu aja bro, karena efek ramuannya tuh bisa bikin botak gitu kan. Emang agak lain gitu. Lalu saat Kusuri izin pergi ke toilet, Kusuri tuh bilang jangan mengambil teh di tumbler warna biru. Tapi saat kembali, malah diminum dah tuh ya kan. Dan ternyata teh itu telah mendapatkan campuran ramuan ciuman tak terkalahkan. Bahkan Kusuri bilang mereka tuh akan terus begini kan kalau tidak diberikan obat penawar. Dan mereka bahkan menjadi hal yang lebih gila dan gila ciuman gitu kan. Woi boy, cepatlah tuh selamatin Karane, woi. Karane itu selamatin dulu gitu. Lalu batas mereka hanyalah 1 jam saja. 男子の性欲の無それ以上キスを欲する状態このままなのだ人格の勝レンタロウと彼女たちが幕を開けた Episode 8. Pada akhirnya mereka tuh akan mengakhiri pandemi zombie cium-cium ini tapi mereka tuh harus mencari cara agar terbebas terlebih dahulu dan pergi ke ruangan lab. Ya, mereka berdua pun lari menuju bawah dan menuju lab untuk membuat obat penawar. Kusuri dan Rentaro terus berlari tapi mereka lupa mereka sudah menambahkan kecepatan kan. Bahkan mereka tuh saling membantu tapi mereka juga lupa dengan sesuatu. Ya, untungnya Kusuri itu enggak sengaja kan melemparkan ramuan wajah meleleh ke wakil Capsek ya kan. Pada akhirnya mereka semua berpencar dan mengalihkan perhatian. Dan Rentaro pun dikejar sama Shizuka tapi malah jatuh itu ngebuat Rentaro khawatir dan membawa Shizuka ke UKS dan merawatnya. Tapi udah dirawat malah keterusan itu cium-ciumnya anjay. Tapi untungnya Rentaro sadar dan menggantungkan Shizuka udah kayak jemuran dan pergi untuk membantu Kusuri untuk membuat obat. Tapi kali ini Rentaro tuh malah menghadapi Hakari dan juga Karane. Dan Rentaro dengan sekuat tenaga tapi berkat kerjasama Hakari dan juga Karane ngebuat Rentaro tuh terjatuh dan terus mencium Rentaro. Tapi Rentaro melakukan sesuatu yang bagus ya kan saat mereka bertengkar dan langsung didekatkan. Dan berakhirlah saat berciuman antara Karane dan juga Hakari. Woi, kenapa malah jadi kayak gini gitu kan? Karane jangan kayak begitu, bahaya itu. 俺は信じてたよ
Rentaro wa yūjou to nanika o. Ya, Rentaro pun berhasil melakukan rencananya Wan pergi untuk melarikan diri buat membantu Kusuri ke lab. Tapi malah bertemu sama Nano yang sampai terlebih dahulu. Tapi untungnya Rentaro tuh pun bersembunyi di locker. Tapi ternyata Kusuri juga tuh ada di dalam gitu kan. Ternyata Nano tuh mau menghentikan Kusuri agar tidak membuat obat penawar. Rentaro udah bingung gimana cara nyelamatin mereka ya kan. Dan Kusuri pun menangis dan bilang kenapa selalu begini. Bahkan Kusuri itu selalu membuat ramuan tanpa memikirkan resikonya. Bahkan membuat klub kimia yang diam bangun mau bubar sendiri. Tapi Kusuri tidak mau dibenci sama Rentaro juga. Dan Kusuri berjanji akan berhenti membuat obat. Tapi untungnya Kusuri itu membawa satu obat penawar buat jaga-jaga. Tapi malah diminum dong sama Kusuri sendiri. Dan ngebuat Kusuri menjadi mode onesan. Ya, rencana Kusuri mau mengikat Nano ya kan. Dan semoga Nano tidak tahu Kusuri dalam wujud itu. Tapi ternyata malah Kusuri sendiri yang bilang ya kan. Alhasil Kusuri pun terikat. Dan Rentaro tuh mutusin buat membuat dirinya menjadi korban untuk memancing Nano kepadanya. Dan pada akhirnya Nano pun berhasil menangkap Rentaro yang bersembunyi. Mungkin ini juga adalah episode terakhir dari anime ini. Dan sampai jumpa di season selanjutnya. Woi, Kak, kau malah nulis kayak gini yang bener aja woi. Hehehe, lanjut dulu gak sih bang? Tapi untungnya Kusuri pun datang dan langsung meminumkan obat penawar yang ngebuat Nano pingsan. Dan sepertinya rencana Rentaro benar-benar berhasil. Pada saat mereka semua udah sadar, mereka meminta maaf. Dan Hakari sama Kara pun pura-pura lupa tentang kejadian yang menimpa mereka tadi. Kayaknya itu adalah keputusan yang sangat tepat. Oke bro. Bahkan Kusuri juga meminta maaf kepada semuanya karena ramuannya mereka tuh jadi seperti ini. Rentaro juga bilang itu benar, tapi karena Kusuri juga mereka berhasil menjadi kembali normal. Dan Rentaro juga bilang bahwa dia suka Kusuri yang ngebuat obat dan jangan pernah pensiun untuk membuat obat. Bahkan begitu juga Kusuri yang suka Rentaro dan juga obat. Dan beginilah. もう言わないでください。大好きなんです。 Episode 9. Singkat kata singkat cerita, mereka berenam pun pergi berkencan ke taman bunga, yang dimana mereka juga menghabiskan waktu di mana ada di sana juga ada sebuah perlombaan nih. Saat mereka mendapatkan buket bunga, mereka juga bisa berfoto dengan mengenakan gaun pengantin. Dan itu juga salah satu impian dari Hakari yang ingin mengenakan gaun pengantin. Ya, mereka semua pun ikut dalam lomba itu. Dan keluarga Rentaro, lalu ada tim lain yaitu tim Gorilla. Dan yang bertugas untuk melempar buket adalah wakil kepala sekolah. Dan dengan rencana ini, orang yang akan melempar sangat pakai atmosfer sampai tidak ada yang bisa menangkap, kata wakil Capsek. Dan bahkan saat peraturannya tuh enggak bilang boleh nyerang fisik, nih orang malah nggunain ini sebagai latihan dan mengacaukan pertandingan. Untungnya ada Karane juga nih yang memiliki kekuatan cukup untuk melawan cewek berotot ini. Tapi karena hembusan angin itu ngebuat buket terbangnya terbalik. Bahkan Shizuka tuh ikut terbang gitu kan akan perbuatan kelompok gorila. Bahkan saat buketnya melintas di dekat Shizuka, Shizuka pun langsung menangkapnya dengan bagus dan berakhir jatuh. Dan untungnya trampolin pemberian Tuhan itu menyelamatkan Shizuka dari malapetaka. Dan Rentaro juga menangkap Shizuka. Dan karena itu juga berterima kasih kepada cewek otot ini kan, karena dirinya tuh tidak ada di sana kan. Jika ada di sana mungkin akan lebih berbahaya gitu kan. Pada akhirnya mereka tuh udah mengambil undian yang untungnya dimenangkan sama Hakari. Tapi Kusuri merengek dan bilang dia juga ingin berfoto dengan gaun muka pengantin. Hakari juga sadar dan mengalah dan memberikan ke Kusuri. Tapi Kusuri itu malah bilang dan memeluk Hakari dengan bilang mungkin dia akan lebih bahagia kalau Hakari dan Rentaro yang berfoto, karena Kusuri sangat menyukai mereka berdua dan meminta maaf karena sudah egois. Pada akhirnya mereka semua tuh juga ikut berfoto dan menjadi keluarga Rentaro. Bahkan di sini Hakari juga meminta sesuatu ke Rentaro, yang dimana dia meminta putus dengan Rentaro, yang ngebuat Rentaro bingung dengan apa yang dibicarakannya. Bahkan Hakari juga langsung pulang duluan. Singkat kata singkat cerita, Rentaro tuh mendatangi rumah Hakari yang sangat gede gitu kan, dan melihat Hakari yang sedang di jendela. Dan Rentaro pun tiba-tiba mendapat telepon masuk dan ternyata itu dari Hakari menggunakan telepon rumah. Di sini awalnya tuh Hakari tuh bilang kalau dia tuh udah bosan dan ingin ganti pacar gitu kan. Tapi ternyata Hakari tuh
cerita bahwa ibunya tuh sudah tahu tentang hubungan mereka dan teman-temannya, bahkan dengan yang lain. Bahkan ibunya tuh akan memindahkan sekolah Hakari. Ibunya tuh datang dan bilang ke Rentaro jangan menemui Hakari lagi. Bahkan Rentaro bisa disingkirkan kapan saja. Rentaro juga ketahuan penjaga ya kan. Penjaga tuh juga bilang kalau ada banyak hal yang enggak bisa diubah dan menyerah saja. Bahkan Hakari memohon agar tidak membuat Rentaro kerepotan kepada ibunya dan meminta ampun. Sedangkan Rentaro tuh merasa frustasi kan dengan keadaannya. Kenapa seperti ini dan tidak ada yang bisa Rentaro lakukan. Tapi tidak Rentaro jika menyerah secepat itu, bro. たかが高校生の害虫一匹。諦めろ。どうにもならないことなんてのは5万とある。合わせにするな。 Rentaro pun memberitahu kepada semua pacarnya soal hal ini. Dan ternyata Rentaro mengatakan kalau dia bakal menyusup ke rumah Hakari dan akan membawa Hakari pergi dari sana. Mungkin bisa disebut sebagai kawin lari, bro. Tapi di sini Rentaro tidak tahu seberapa lama akan kabur dan Rentaro akan mempertaruhkan semuanya. Makanya di malam hari ini Hakari dan Rentaro akan keluar dari kota dan Rentaro menyuruh pacarnya untuk menunggunya. Mereka kembali. Tapi Karane itu menyatakan kalau begitu artinya mereka itu tidak akan bisa bertemu lagi dengan Rentaro dan bilang kalau Karane akan ikut bagaimana mungkin ia bisa terus-terusan nungguin dan terus mencintai Rentaro yang entah kapan kembalinya. Setelah mendengar pernyataan tersebut Rentaro kaget dong. Hanya meninggalkan kesempatan sekitar 0,01%. Mereka tuh bersedia untuk ikut dan misi penyelamatan Hakari pun akan mereka mulai. Episode 10. Pada akhirnya mereka tuh menyusup ke dalam rumah Hakari dengan baik. Tapi itu buat ditolongin dulu dong Shizukanya itu, woi. Awalnya Rentaro tuh mau melemparkan bola ke jendela agar Hakari tuh tahu ya kan keberadaannya. Saat dilempar bolanya tuh malah menghilang ya kan dan dibuat mainan sama si kucing. Dan saat mau menangkap kucing malah ada penjaga yang lewat itu yang ngebuat mereka bersembunyi. Tapi untungnya penjaga ngira yang berisik itu adalah si kucing. Nano juga bilang kalau saja ada hewan berarti ada pintu hewan juga ya kan. Dan Nano pun juga memiliki rencana di mana Nano tuh menggunakan jempol dan bermain kelereng untuk membuka pintunya. Tapi hal itu tuh malah membuat kuko Nano berdarah. Tapi bukan itu juga masalahnya. Saat udah ngobatin luka Nano malah ada anjing di dalam yang ngebuat mereka kabur keluar. Tapi Shizuka tuh malah ketinggalan ya kan. Saat udah bersiap ternyata anjing itu hanya menjilati Shizuka saja karena Shizuka tuh tidak memiliki niat untuk menyerang. Dan Kusuri pun melemparkan obat tidur buat si anjing. Tapi malah diminum dong sama Shizuka yang ngebuat tidur nyenyak. Dan begitu juga si anjingnya sih ya yang menjilati ilernya Shizuka. Mantap. ちゃんと犬に先に進める。打ち消しの癖が2階からボタン持ち Saat berada di lorong tanpa sengaja, kucing tuh juga lewat dan ngebuat alarm berbunyi. Dan saat penjaga datang, untungnya kagak ketahuan lagi dah tuh, ya kan? Ada sinar merah-merah gitu kan, ada laser ya kan untuk menghidupkan alarm. Dan saat penjaganya udah pergi, Kusur tuh membuka amplop dan ngasih obat tetes mata. Yang dimana bisa lihat laser ya kan, tapi efek sampingnya bisa membuat kebutaan. Bisa nggak sih resikonya tuh ditinggalkan gitu kan, Wajik? Ternyata obat itu adalah obat yang akan dikirim Kusuri ke sebuah tim penelitian yang dimana itu juga impian dari seorang Kusuri. Tapi bagi Kusuri, Hakari lebih penting daripada masuk tim penelitian itu karena Hakari sudah lebih dari teman biasa. Lalu obat itu pun sudah bekerja dan ternyata lasernya tuh ada di mana-mana kecuali di bagian atas. Bahkan mereka tuh merencanakan sesuatu kayak gini, yaitu dengan bantuan dari kekuatan Karane sang cewek perkasa ya kan. Rentaro tuh berhasil melakukan rencananya. 二人の相性や息が完全。せーの。スリスリダメダメダメダメ Tapi kayaknya mata Rentaro tuh belum bisa pulih sepenuhnya dan Karane tuh menuntun jalan menuju kamar Hakari. Tapi saat membuka pintu alarm pun berbunyi dan ngebuat ibu datang dan membawa Rentaro ke ruangannya. Hakari pun juga melihat hal itu dan di sisi lain 3 orang ini pun menunggu di luar. Bahkan Hakari merasa bersalah karena Rentaro tuh sampai berbuat seperti itu. Dan Hakari berencana akan melepaskan belenggu Rentaro. Dan di sisi Rentaro dan juga Karane yang sedang mendapatkan sidang dari ibu Hakari, lalu namanya ibu Hakari itu adalah Hahari Hanazono. Ya, kita panggil aja Hahari. Bahkan Hahari tuh tanya ya kan, kenapa mata Rentaro tuh kayak gitu kan? Apakah kemampuan mata kayak Byakugan gitu bro? Enggak ya.
Ya, Rentaro tuh jawab tidak apa-apa, hanya sakit mata kok ya. Pada akhirnya rencana Rentaro pun gagal dan hanya ada satu cara, yaitu memohon agar memberikan Hakari kepadanya. Rentaro juga berjanji akan membuat Hakari bahagia ya kan. Hakari juga bilang ya kan kalau dia tuh melahirkan Hakari karena orang yang dia cintai ditakdirkan untuk meninggal. Jadi Hakari perlu memiliki sebuah kenang-kenangan dari orang yang dicintainya. Bahkan Hahari pun sampai meminta dokter terbaik ya kan. Lalu saat orang itu meninggal, Hahari hanya memiliki Hakari di dalam hidupnya. Dan dalam hati Hahari, dia tidak ingin Hakari merasakan apa yang dirasakannya di masa lalu. Karena hal itu menentang hubungan Rentaro dan juga Hakari. Dan mendengar itu Rentaro pun menangis dan mengatakan dia merasakan hal yang sama. Dan saat penglihatan Rentaro kembali pulih karena menangis, dan tatapan itu kembali muncul saat bertatapan dengan Hahari. Bahkan Hahari tuh bilang kayak gini. やっぱり盲目になっていた。 Cinta itu memang buta bro ya. Tapi enggak pacar ibunya doang, Sat. Itu agak lain bro ya. Rentaro episode 11. Setelah bilang kayak gitu, keduanya tuh seperti udah dimabuk cinta. Karena dia bilang, ingat dia ini ibu Hakari woi. Ingat itu ibu Hakari. Dan langsung sadar dah itu. Ya, Hahari itu memberikan kursi penguji kejujuran. Dimana saat ada orang di sana harus berkata jujur. Jika berbohong, maka kursi itu akan berbunyi dong. Pada akhirnya Karanepo yang akan menjadi objek percobaan. Ya, Hakari bertanya, berapa ukuran Karane? Awalnya Karane tuh mengelak dengan bilang bi dan hampir kesi gitu kan. Tapi kursi itu langsung bilang uso gitu kan. Ya, Hahari bilang kebohongan sekecil apapun akan dideteksi. Yang pada akhirnya Karane tuh bilang bi hampir ke i ya kan. Dan dipukul lah tuh alat biar gak berisik lagi dan mendapatkan uso dan mendapatkan benar. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Karane itu menyukai ya kan Rentaro? Tapi Karane protes dengan itu. Rentaro jelasin kalau Karane itu adalah seorang tsundere. Tapi Hahari nggak peduli dong. Karane pun bilang suka, tapi malah dikatain bohong. Dan langsunglah Rentaro tuh mengeluarkan air ya kan. Saat tetap Karane bilang suka, mesin itu bilang bohong. Tapi saat Karane bilang kayak gini, Rentaro pun balik seperti semula dan bilang kalau dia paling menyukai Suki Karane. Ya, pada akhirnya Hahari pun menyerah, bahkan sampai muntah dah itu ya kan mendengar pernyataan Rentaro yang menyukai Hakari dan juga Karane, atau bisa disebut semua pacarnya. Oke, bahkan Hahari bilang ya kan mungkin mesin ini udah rusak. Waduh lah, kok malah bilang rusak itu kan. Kasihan do kursinya bro ya, punya perasaan kayaknya. Tiba-tiba ada sebuah pelayan yang bilang kalau Hakari akan lompat dari jendela kamarnya. Tentu saja Rentaro pun langsung lari menuju kamar Hakari. Dan Karane itu menahan Hakari dengan kekuatannya. Tapi karena efek dari seorang ibu ya kan, 母親の愛なめてる場合じゃないのよ。 Rentaro pun sampai di kamar Hakari dan bilang sekarang sudah jam apa? Sekarang waktunya kita lari. Hakari bilang tidak bisa, pasti ibunya akan menemukannya dengan mudah. Rentaro tidak ingin hidup di mana Hakari itu tidak ada di sana. Tidak peduli apa yang kita jalanin, selama dengan Hakari Rentaro akan bahagia. Pada akhirnya niat Hakari pun berhenti. Tapi saat mau masuk, Hakari pun terpleset dan jatuh. Untung saja Rentaro menahannya. Akan tetapi Rentaro pun juga ikut terseret jatuh ya kan. Rentaro akan menyelamatkan Hakari dengan menjatuhkan dirinya ke dalam air mancur. Dan pacarnya yang di bawah juga ikut nyelamatin Rentaro dan juga Hakari. Rentaro tuh juga memeluk Hakari saat sudah selamat. Dan Hakari juga bersyukur ya kan. Akan tetapi Karane pun menampar Hakari dengan bilang idiot. 体が計り泣かせた。 Dan berakhir mereka berdua menangis. Ya, Hahari bilang kenapa? Ya, Rentaro pun menjawab, sudah aku bilang bukan? Aku akan kubuat bahagia, walaupun itu mengorbankan diriku. Pada akhirnya, Hahari pun menyerahkan Hakari ke Rentaro. Dan Rentaro pun menyetujuinya. Dan akan membuat Hakari bahagia. Begitupun juga dengan Hahari. Dan menerima ajakan kencan tadi. Udah gak sih? Ini tuh anime apa? Sampai emak-emaknya pun juga diembat juga nih anjay si Rentaro. Mantap. Pada akhirnya masalah ini juga sudah selesai. Dan untuk waktunya untuk kita mandi air panas. Tapi semuanya itu malah pamer aset gitu kan. Yang ngebuat Karane pun langsung keluar dan kembali ke kamarnya dan bertemu dengan Rentaro.
Tapi si Rentaro tuh malah malu ya kan karena melihat baju Karane yang sedikit terbuka dan begitu juga membuat Karane melakukan hal ini. 私のお腹に頬ずりしてるか仕返ししなきゃ仕返しってどうよ Bahkan saat ada orang datang, mereka pun langsung bermanuver melakukan push up dengan bagus. Mantap. Dan ada juga waktunya untuk berganti pakaian tidur dan ngebuat Rentaro dan juga Hahari berteriak karena keemutan mereka semua saat memakai baju tidur. Bahkan itu ngebuat Hahari mimisan dan mau ambil minum ditemani bersama Rentaro. Dan di sini Hahari tuh udah nggak tahan dan nyuruh Rentaro buat datang ke kamarnya. Woi, jangan-jangan. Udah jangan kau mikirin yang aneh-aneh, oke? 我慢できない私の部屋に来てレンタロウお前 Episode 12. Rentaro dan Ibu Hahari pun masuk kamar berdua. Ya lo tau lah ya yang lain main kartu nunggu dengan sabar. Tapi makin lama ditunggu malah makin curiga gitu kan. Ya Hahari pun mulai halo. Gimana kalau mereka tuh jatuh dari atap. Tapi tiba-tiba teriakan semua pun panik lari ke kamar. Malah nemu bencong dong ini. Waduh, rupanya Rentaro tuh didandanin jadi cewek sama Ibu Hahari. Ya karena dia suka lihat cowok pakai baju feminim. Ini mah bro, ini banyak hobi bro. Melihat Rentaro cosplay gitu, semua cewek itu langsung salting kan. Termasuk Hahari yang malah bersyukur lahir sebagai anak ibunya sendiri. Tapi belum selesai itu tiba-tiba Ibu Hahari tuh ngelirik Nano ya kan. Dan 5 menit kemudian Nano pun dijadanin dari pangeran. Hahari, seorang putri hanyalah bisa dibangunkan oleh seorang pangeran. Nano pun dan langsung melakukan jigong Rentaro gitu kan. Yang lain netes air liur ya kan, bukan netes air mata gitu kan. Rentaro yang pingsan pun langsung bangun gitu kan. Wah mantap. じゃないですよ出てるわよ不条理Ya singkat cerita ya kan, pas Rentaro tuh mau mandi ya kan, mereka semua tuh punya rencana hal terlarang gitu kan, ngintip pas mandi. Kusuri tuh ikut pengen lihat rudal gitu kan, tapi karena Sundere mode gak mau lihat padahal juga pengen gitu kan. Dan Shizuka tuh nggak setuju ini, langsung diselimutin biar gak bisa ikut ya kan, atau biar gak bisa mengganggu rencana. Dan di saat mereka ngintip ke loteng malah digelitikin sama hewan berbulu misterius. Chaos dah tuh di atas. Rentaro pun yang di bawah tuh makin parno karena ketakutan karena ada suara-suara berisik. Lalu Nang Shizuka yang sedang disekap akhirnya tuh pun kabur, tapi ketemu tangga dan anjing penjaga dan malah menjadi gelinding dan berakhir masuk ke kamar mandi dan masuk kolam. Rentaro yang lihat bayangan hitam dia kira tuh adalah hantu. Ternyata itu adalah Shizuka dong. Tapi pas dia pingsan malah sempat lihat rudal juga kan. Langsung black ada tuh Shizuka bro. Ya Rentaro pun pada akhirnya membawa Shizuka ke kamar ya kan. Dan saat Shizuka lagi tidur tuh malah ngigau ya kan. Dia lebih milih ini timbang yang itu gitu kan. Waduh bahaya Singkatnya Rentaro juga memarahi mereka semua karena niat jahat mereka. Walaupun ベ親子と仲間たちはきついでもゾウさんの方が Dan Rentaro kemudian pun menemui Ibu Hahari lagi melamun sendu. Dan ternyata lagi berdoa ke makam suaminya, yaitu ayah Hahari. Rentaro pun nanya, kenapa nggak menikah lagi? Ya, Ibu Hahari pun menjawab, karena aku masih cinta dengan suamiku. Tapi jadi mereka tuh merasa bersalah jika cinta ke kamu. Rentaro pun menjawab, cinta itu tumbuh terus menerus dan bisa untuk 2 orang kok. Dan boom, romantis parah. Mereka saling berpelukan dan Ibu Hahari tuh minta ciuman pertamanya ke Rentaro karena disuruh oleh almarhum suaminya. Ciuman pertama setelah jadi janda sekian tahun ya kan, gila. Ini anime haremnya paling gila gitu kan, tapi bikin nangis juga. Nggak lain emang gue ya. Pagi-pagi Rentaro pun bangun dan masih kaget sama mimpinya, tapi ternyata dia tuh bertemu dengan ayah Hahari beneran. Arwah ayahnya tuh datang buat ngecek calon mantu gitu kan. Tapi Rentaro bilang ayah adalah pria yang baik, aku kagum dan janji buat jaga ibu dan anaknya. Ya awalnya ayah Hahari tuh gak setuju ya kan, kenapa kau panggil gua ayah gitu kan. Tapi awalnya juga nitipin mereka berdua gitu kan, dan hilang dalam cahaya api. Sebelum episode berakhir, tiba-tiba sekolah tuh bener-bener kebobolan. Ternyata Ibu Hahari pun beli sekolahnya. Ya, biar bisa ketemu dengan Rentaro setiap hari. Siapa yang bisa ngelawani power ibu-ibu ya kan? Orang kaya berduit, banyak duit ini bro ya. Dan itulah akhir dari kisah absurd yang bikin kita senyum-senyum geleng-geleng. Sekaligus pengen
jadi Rentaro walaupun sehari. Ya, di dunia yang cuman kasih kita satu atau dua cinta, dia malah dapat 100 gitu kan. Cewek tulus yang rela berjuang bareng gokil. Tapi 100 pacar tuh bukan mimpi yang indah ya kan. Itu pasti capek, Bro. Bayangin aja ulang tahun 100 ya kan. Hadiahnya tuh kudu beli 100 gitu kan. Walau Dan kalau punya cinta sebanyak itu, capeknya tuh juga gak berasa. Berasa dompet aku nangis ini anjay. Dan tenang, yang penting kalian tuh jangan lupa dukung terus channel ini. Dan like, komen, dan subscribe buat cerita yang makin gak masuk akal lainnya. Dan ingat, di dunia nyata satu aja tuh udah cukup. Oke bro, kalau bisa setia itu udah luar biasa kok. Kalau nggak bisa setia, siap-siap dicoret dari daftar 100. Oke? Ketemu lagi di kisah cinta selanjutnya cuman di Traka. Dan gua Traka pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like sama di subscribe. Oke, bye bye. Dan gua pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di sisa selanjutnya Rentaro. Walau besok ketemu siapa lagi nih, woi?